Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Betty Indriani. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu materinya yang pertama ada pengukuran tendensi sentral, ukuran penempatan, dan pengukuran penyimpangan. A. Pengukuran tendensi sentral. Tendensi sentral atau pengukuran gejala pusat merupakan suatu pengukuran yang memberikan satu nilai yang dapat mewakili atau menggambarkan seluruh skor dalam kelompok. Ada 3 macam pengukuran tendensi sentral yang paling umum dikenal, yaitu mean, modus, dan median. 1. Mean. Mean disebut juga dengan rata-rata hitung. Perhitungan mean dibagi menjadi 2, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Data yang dipakai untuk menghitung mean tunggal hanya sedikit jumlahnya. Perhitungannya dengan cara menunjukkan semua nilai data dibagi banyaknya data, yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Data kelompok. Apabila data yang sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang bercampur dengan data lain menurut kelasnya. Hanya dalam perhitungan mean kelompok diambil titik tengahnya, yaitu setengah dari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan data yang ada di setiap interval mempunyai nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari titik tengah. Perhitungan data mean kelompok dapat dicari dengan rumus X bar sama dengan sigma TI kali FI per sigma FI. Yang kedua, modus. Modus atau disingkat dengan MO ialah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data distribusi, atau nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Menghitung modus pada data tunggal bisa dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu hanya dengan mencari nilai yang sering muncul di antara sebaran data. Sedangkan menghitung modus berdistribusi atau data kelompok dapat menggunakan rumus MO sama dengan BB ditambah P buka kurung F1 per F1 ditambah F2. Yang ketiga yaitu median. Median atau ME ialah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Median dibagi menjadi 2 perhitungan, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Mencari median bentuk data tunggal yaitu dengan cara mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Kemudian, posisi median dicari dengan rumus ME sama dengan setengah buka kurung N ditambah 1. Mencari median data kelompok perlu dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu dengan cara mengurutkan data-data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya, kemudian menghitung rentangan, jumlah kelas, dan panjang kelas interval. Kemudian, carilah dengan menggunakan rumus ME sama dengan BB ditambah I buka kurung setengah per N dikurang JF per F tutup kurung. B. Ukuran penempatan. Ukuran penempatan atau ukuran letak data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Dalam ukuran letak data, kita mengenal adanya kuartil, desil, dan persentil. 1. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan huruf Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3.
Kuartil data tunggal berumuskan letak Q1 sama dengan I buka kurung N tambah 1/4. Begitu seterusnya jika mencari Q2 dan Q3. Untuk menentukan letak kuartil untuk data berkelompok digunakan rumus QI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 4 kurang F per F tutup kurung. 2. Desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan huruf D. Rumus untuk desil data tunggal yaitu letak DI sama dengan I buka kurung N ditambah 1/10. Sedangkan rumus desil untuk data bergolong atau berkelompok yaitu DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 10 dikurang F per F tutup kurung. Yang ketiga, persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan huruf P. Adapun rumus untuk persentil data tunggal yaitu letak PI sama dengan I buka kurung N ditambah 1/100. Sedangkan rumus persentil untuk data bergolong atau berkelompok yaitu PI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 100 dikurang F per F tutup kurung. C. Pengukuran penyimpangan. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Macam-macam pengukuran penyimpangan yang sering digunakan ialah rank, standar deviasi, dan varians. Yang pertama, rank. Rank atau rentangan adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Rank merupakan salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. 2. Standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari reratanya. Dan yang ketiga, varians. Varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya ialah untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Demikian pembahasan kita mengenai statistika. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.